Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tribuners semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Bersama saya Yuda Kristawan. Di episode podcast Tribun Jogja kali ini, saya sudah bersama beliau adalah Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, bergelar Datuk Setia Bijaya Mahkota Negeri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan untuk Pak Ansar saya ucapkan selamat datang. Baik. Sugeng Rawuh di Ngayogyakarta Hadiningrat alias Jogja. Oke. Semoga menikmati dan agendanya dilancarkan semua Pak. Amin ya. Insyaallah. Oke, dan teman-teman Tribun Jogja, Tribuners semua, teman-teman nanti bisa menyimak obrolan bareng Bapak Gubernur Kepulauan Riau yaitu Bapak Ansar Ahmad di kanal YouTube Tribun Jogja Official yang kita siarkan, kita relay di jaringan tribunnews.com di seluruh Indonesia. Dan bicara soal Kepri, Bapak, saya tadi izin menggunakan pantun karya Raja Ali Haji Gurindam 12 ya, sebutannya bukan pantun tapi gurindam, karena ciri-ciri gurindam itu ada seperti yang saya utarakan tadi. Itu salah satu saja ya Pak ya, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, di mana Gurindam 12 itu letaknya adalah di Pulau Penyengat, itu near from Tanjung Pinang. Nah ini kalau pengen mengetahui banyak soal Gurindam 12 dan Kepulauan Riau, sudah ada, ini adalah Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad yang kita akan tanya-tanya seluk-beluk potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Bapak, kalau kita ngomong pariwisata, orang ingat Jogja, barangkali ya. Tapi belakangan, mungkin 5 tahun belakangan ini, Kepulauan Riau, Batam, menjadi salah satu potensi pariwisata yang luar biasa, yang melakukan inovasi dan sebagainya. Nah, boleh diceritakan Pak Ansar Ahmad, seperti apa sih kondisi pariwisata di Kepulauan Riau saat ini? Ya, Kepulauan Riau itu pertama memang karena posisinya yang sangat strategis ya. Karena berhampiran dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, maka Kepri itu memiliki potensi kunjungan wisata yang sangat menjanjikan. Nah, oleh karena itu sejak dulu kita coba menyusun perencanaan pengembangan pariwisata melalui Rencana Umum Pariwisata Daerah yang kita sebut dengan RIPDA. RIPDA ya? Nah, RIPDA itu yang menjadi acuan kita untuk menyusun perencanaan pengembangan itu. Dan RIPDA itu insya Allah tahun 2024 ini kita perbaharui lagi. Karena menyesuaikan dengan perkembangan kekinian berkaitan dengan pengembangan objek wisata di Kepri. Ya. Kalau kita nyebut pariwisata Kepulauan Riau, saya langsung ingat Pak, kebetulan saya pernah menjadi warga negara Kepri beberapa tahun silam. Saya paling ingat itu ya Bintan Lagoy, Pulau Penyengat, Nongsa, terus ke mana lagi, Natuna ya Pak ya, dan masih banyak lagi ternyata potensi wisata yang ada di Kepulauan Riau. Nah, Bapak, di antara potensi-potensi pariwisata alam yang ada di Kepri itu seperti apa kondisinya saat ini yang kemudian semasa kepemimpinan Bapak dari tahun 2021 ya Pak ya, semenjak Bapak Ansar Ahmad menjadi Gubernur Riau, Kepulauan Riau? Ya, saya kira pariwisata di Kepri itu terus berkembang. Ya. Buktinya berkembang karena pertumbuhan pendukung pariwisata seperti hotel, kemudian aktivitas amenitas juga terus berkembang ya, inovasi-inovasi kuliner,
kemudian berbagai aktivitas pariwisata bahari juga terus berkembang, dan yang tidak kalah pentingnya sekarang yang sedang trennya terus meningkat yaitu pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil. Oke, pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil ini yang sedang kita dorong untuk terus dan lebih banyak dikembangkan karena ada klaster-klaster turis yang senang wisata leisure, mereka banyak justru mencari wisata-wisata pulau-pulau kecil itu, dan nilai ekonomisnya cukup tinggi. Biasanya wisata pulau-pulau itu mahal di sana dan sangat berkembang di Kepulauan Riau. Kalau boleh disebut Pak salah satunya biar teman-teman Tribuners nanti langsung searching pulau apa saja yang banyak ini. Sekali seperti Pulau Nikoi, Pulau Nirup yang baru, Pulau Telunas, kemudian Pulau Mangkil Resort, kemudian Pulau Cempedak, Pulau Penyengat, dan Pulau Bawah yang sangat terkenal hari ini di Anambas. Di Anambas ya. Berarti itu ada wisata Capri Coral itu ya? Capri Coral itu lain. Lain lagi ya? Ada lagi ya? Capri Coral. Ternyata banyak sekali. Kalau di sana memang wisata leisure lah, diving, snorkeling. Snorkeling, diving dan sangat populer, satu hari itu sampai saya kira 3.000 sampai 4.000 dolar US di sana ya. Jadi, mereka menggunakan seaplane bisa langsung ke Pulau Bawah itu. Nah, teman-teman silahkan nanti kalau penasaran bisa di searching ya Pak ya. Di antara yang disebutkan oleh Pak Gubernur Kepri tadi ada wisata bawah laut yang pilihannya banyak sekali ya. Mungkin teman-teman kalau ke sana bisa menyempatkan waktu 3 sampai seminggu ya. Biar mantap ya Pak. Pak Ansar Ahmad, tentu pemerintah Provinsi Kepri melakukan banyak hal selama 5 tahun belakangan ini ya untuk mewujudkan industri pariwisata. Pak, ada program-program yang baru dirilis untuk mensupport ini, Pak? Saya kira strategi pengembangan pariwisata kita ke depan sekarang membangun dengan satu konsep besar yaitu mega wisata, linkage tourism. Nah, kita ingin membangun linkage pariwisata dari satu objek wisata ke objek wisata lain. Kita berharap orang dari Singapura datang ke Bintan, mereka bisa nyebrang ke Batam, mereka bisa terbang ke Anambas, mereka bisa mengelilingi pulau-pulau, dan kita barengi dengan berbagai atraksi-atraksi wisata dan olahraga agar length of stay-nya bisa lebih panjang. Maka linkage pariwisata ini menjadi prioritas ke depan bagi kita. Salah satunya kita sedang merancang bersama pemerintah pusat rencana pembangunan jembatan Batam Bintan. Jembatan Batam ke Bintan. Sekarang sedang proses soil investigation-nya. Kemudian kita sudah membangun pelabuhan-pelabuhan HDPE yang lebih representatif. Kita sedang komunikasi bersama Menteri Bappenas untuk menggunakan pesawat N219 produksi PT Dirgantara yang bisa menjangkau ke semua kabupaten kota di Kepri yang memiliki bandara. Kita juga ke depan mendorong kemungkinan pesawat-pesawat air yang bisa langsung menjangkau ke pulau-pulau. Selain kita coba mengoptimalisasi pemanfaatan perjalanan yacht itu, karena di Singapura itu ada 5.500 yacht lebih. Saat ini 1 bulan baru 200-300 yacht yang masuk ke Kepri. Dari 5.000 sekian itu dari ya? 5.500. Potensinya masih sangat besar ya? Karena itu kan orang-orang kaya semua. Yang spend money-nya itu nggak mikir ya? Selain itu memang selama ini kita baru lebih banyak fokus mengundang wisatawan mancanegara ke Kepri. Nah sekarang sejak pandemi COVID kita mendorong wisatawan Nusantara juga banyak berkunjung ke Kepri. Dan alhamdulillah memang jumlah kunjungannya sangat menggembirakan dan membanggakan hati kita. Artinya kemudian COVID juga jadi berkah ya Pak ya, hikmahnya ada ya Pak ya. Pak Ansar Ahmad, tentu kalau kita ngomongin pariwisata, pembangunan pariwisata, industri pariwisata, kita tidak boleh melupakan peran serta masyarakat yang
digadang-gadang menjadi penerimaan manfaat paling tinggi. Nah, sejauh ini seperti apa Pak Ansar Ahmad? Ya kita alhamdulillah selama ini masyarakat Kepri itu termasuk masyarakat yang welcome terhadap pariwisata. Sehingga ya puluhan tahun rasanya pariwisata di Kepri itu hampir tidak pernah ada gangguan-gangguan turis oleh masyarakat. Karena masyarakat sepertinya sudah menyadari bahwa pariwisata ini memberikan nilai tambah ekonomi yang besar buat mereka. Karena pariwisata kan bisnis yang punya multiplier efek yang besar. Maka untuk mendorong itu kita terus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat UMKM dengan menyediakan bantuan modal usaha, mendidik usaha-usaha kita untuk menghasilkan produk-produk spesifik dari Kepri yang bisa menjadi nilai tambah ekonomis dan menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung ke Kepri. Dan yang tidak kalah pentingnya karena Kepri ini kaya dengan kuliner seafoodnya, lautnya, kita terus mendorong masyarakat untuk berinovasi. Bapak bilang seafood, saya ingat langsung ke sana. Gonggong. Gonggong. Jadi teman-teman Tribuners itu ada makanan khas Kepulauan Riau ya, bisa ditemukan di hampir semua pulau ya Pak ya. Ada namanya apa Pak tadi Pak? Gonggong ya. Gonggong itu apa Pak? Boleh Pak? Gonggong itu sejenis kerang. Betul. Seafood yang dari laut. Bersih dan cita rasanya sangat enak. Iya Pak. Dan unik karena memang sepertinya Allah sudah menciptakan ada pegangannya gitu untuk kita tarik, kemudian di seruput gitu ya, seruput makan dengan sambal, wah sangat nikmat. Dan saya kira itu hanya ada di Kepri ya, betul Riau. sekali. Ya, mudah-mudahan ya itu jadi salah satu ikon juga. Ya, saya nyari di Jogja belum nemu Pak. Waktu itu ada teman yang masak, memang lain ya bumbunya kalau kita merasakan langsung terbang ke sana. Nah, teman-teman kalau penasaran, tadi sudah disebut tuh banyak sekali potensi wisata alam yang ada di Kepulauan Riau. Silakan searching dulu, terus kemudian fasilitas juga sudah memadai semua ya Pak ya. Beda sama saya mungkin 15 tahun yang lalu memang masih terbatas ya. Mungkin kalau dulu akses maskapai juga masih terbatas. Kalau sekarang banyak pilihan Pak ya. Bahkan tadi Pak Ansar Ahmad juga menyebut nanti ke depan akan semakin sediakan pesawat air ya tadi ya. Untuk menjangkau tadi. Akses dari luar juga sudah terbuka baik kan. Seperti Batam karena sudah dikerjasamakan dengan Incheon Korea sehingga Batam sudah membuka jalur baru dari Korea, dari Kuala Lumpur, kemudian dari China, termasuk Bandara Tanjung Pinang akan terus kita dorong agar kita berupaya supaya semua akses bisa kita buka seluas-luasnya. Dipermudah ya Pak. Mempermudah para turis untuk datang. Baik wisatawan mancanegara. Kita juga sedang mendorong, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah mulai dibangun. Itu Bandara Busung namanya. Itu di pulau apa itu? Utara di Pulau Bintan. Oh, utara Pulau Bintan. Itu bandara internasional dengan runway rencananya 3.500 meter dan akan dikelola kerjasama swasta dan Angkasa Pura. Semoga lancar nanti ya. Nanti mungkin konsepnya bisa kita balik sebagian. Orang datang biasanya ke Singapura, baru ke Bintan, ke Batam. Mudah-mudahan nanti datang dari negara-negara lain ke Bintan, ke Batam dulu, baru pulangnya ke Singapura. Jadi dia belanja di Kepri dulu. Biar mindsetnya mengubah ya Pak ya. Selama ini orang kan ke sana gara-gara lihat negara tetangga itu gini aja udah kelihatan ya. Tapi nanti diubah mindsetnya. Kita doakan segera terwujud ya. Jadi nanti tidak hanya Hang Nadim, tidak hanya di Tanjung Pinang, tadi ada di Pulau Busung ya, utaranya Pulau Bintan. Ngomong soal Pulau Bintan Pak, saya pernah ke sana 2007 kira-kira ya, 2009, 2011. Dan di sana itu mindset orang sini itu di sana itu dulu kalau ke sana nanti bayarnya pakai dolar. Bayangannya mahal ya. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Sekarang semua di sana mesti pakai rupiah. Kalau mereka gunakan kredit card juga dikonversi ke rupiah. Nah, dan kawasan itu cukup berkembang. Saat ini sudah plus minus saya kira hampir 3.000 kamar sudah di sana. Dan dulu memang banyak image mengatakan wisata di Bintan Resort itu mahal. Karena memang Bintan itu kelasnya eksklusif seperti Nusa Dua di Bali. Tapi sekarang sudah ada beberapa hotel-hotel yang budget dibangun di sana. Sehingga masyarakat kita yang
mungkin low budget pun bisa datang untuk menikmati wisata di Bintan Resort. Saat ini sedang populer kan ada kolam renang yang luasnya 6 hektar. Itu dia, yang Pak. bernama Treasure Bay. Ini luar biasa. Nah, kolam renang itu kayak laut ya. Iya, 6 hektar, panjangnya sampai 1 kilometer. Dan didukung oleh hotel-hotel yang kanopi itu ya, seperti di Afrika, di mana itu. Dan itu sangat menarik. Karena banyak diminati oleh wisatawan-wisatawan mudi yang datang ke sana. Dan itu salah satu pendorong bagian untuk pengembangan pariwisata di sana. Oke, Pak Ansar Ahmad, saya sempat menyaksikan podcast Bapak di salah satu saudara kami di Tribun Batam. Itu Bapak pernah menyebut waktu itu sebelum menjabat, sebelum diberi amanah, Bapak menjadi anggota dewan pernah, Pak ya. Terus 2 periode juga menjadi Bupati Bintan, Pak ya. Kepri ini bidang ekonominya itu larinya seperti kura-kura. Nah, ini sekarang setelah jabat seperti apa sih, Pak? Ya, memang sekarang kita pacu ya, meskipun kita dihadapkan pada pandemi COVID waktu itu. Tapi setelah kita lakukan usaha recovery, kita lakukan usaha promosi, ya alhamdulillah sekarang pembangunan di Kepri itu terpacu dengan begitu pesat, begitu cepat. Contohnya seperti Batam ya, akses jalannya juga infrastrukturnya terus dibangun oleh BP Batam. Kemudian Tanjung Pinang juga sedang kita kemas, banyak objek heritage yang sudah kita revitalisasi seperti objek di Pulau Penyengat, di Gurindam 12 kemudian Jalan Gurindam 12, kemudian tempat makanan heritage di Akau, sudah kita revitalisasi, sudah begitu bagus, indah, bersih, tapi heritage-nya tidak kita tinggalkan. Kemudian ada satu gereja yang dibangun tahun 1800-an juga sudah kita revitalisasi. Problem besar kita sekarang, Mas, adalah visa on arrival yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang jadi semoga pemerintah pusat nanti mendengar ini ya, Pak ya, podcast kita ya, Pak ya. Jadi memang tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara kita kan sempat tembus itu ke angka 2.864.000 begitu ya. Nah, setelah pandemi COVID itu kita sempat anjlok habis-habisan, dan sekarang kita baru mulai recovery, baru mulai rebound. Tahun 2023 itu baru hampir 1,6 juta. Jadi memang masih cukup sedikit dibandingkan sebelum COVID. Sementara pasca pandemi COVID ini animo masyarakat dari berbagai negara untuk berkunjung kemana-mana luar biasa. Problem kita di sebelum tahun 2019 itu pemerintah tidak memberlakukan visa on arrival untuk 160-an negara, 169 negara bebas visa. Tapi setelah pandemi COVID, pemerintah memberlakukan dan hanya 10 negara, yaitu negara-negara ASEAN yang masih diberikan bebas visa. Namun yang lain masih diberlakukan visa, dan visa itu setiap mereka masuk ke Indonesia, mereka harus membayar kira-kira Rp500.000 per orang untuk visa 1 bulan. 1 bulan aja. Nah, sementara turis-turis di Kepri itu rata-rata berkunjungnya 3 hari, long stay-nya 4 hari. Saya kira kan tidak bijak kalau kita mewajibkan mereka beli yang 1 bulan. Sehingga terus terang hari ini mereka banyak lari ke kawasan-kawasan wisata baru seperti di Desaru di Johor, kemudian ke Phuket. Nah, akhirnya sebenarnya tempat kita itu jauh lebih menarik. Lebih menarik, lebih murah, lebih hospitality-nya lebih bagus. Tapi karena problem itu masih mengganjal kita. Bayangkan biasanya kapal-kapal pesiar itu kan selalu singgah di Bintan, berlabuh, mereka turun sampai 1.000 orang, 2.000 orang satu kapal. Mereka malam nanti kembali lagi ke kapalnya. Nah, mereka harus bayar VOA itu masing-masing 500. Padahal mereka hanya turun sekali mungkin ya. Mereka hanya turun, berbelanja, menikmati keindahan kita, kembali. Nah, kita sudah upayakan ini, saya kira sudah hampir 1 tahun. Ya, dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif mendukung penuh. Kemudian Menkumham juga udah memberikan surat dukungan. Kita tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan. Makanya kita dorong terus. Kalau tidak bisa bebas visa pun, kita mengusulkan yang namanya
short visa itu. Oke. Mungkin satu orang cukup Rp100.000. Ya. Jadi masuk akal ya, orang mau ke sana. Dan mereka yang mau main golf grup ke sana juga mereka terbebani oleh itu. Dan itu yang hari ini masih betul-betul dikeluhkan oleh kita. Nah, bayangkan 2 juta mungkin 3 juta ekspatriat yang ada di Singapura itu karena pasportnya itu paspor negaranya masing-masing, mereka diberlakukan juga itu. Nah, mudah-mudahan saya yakin kalau kita bisa tembus ke angka 3 juta wisman mancanegara ke Kepri ini, multiplier efeknya jauh lebih besar dibandingkan hanya visa on arrival yang diterima sebagai PNBP negara. Hitung-hitungan matematikanya jauh lebih bermanfaat gitu ya. Saatnya mungkin Ibu Menteri Keuangan bisa segera merealisasi ini, karena kita semangat nih melakukan recovery ekonomi di bawah. Pak Presiden juga instruksikan, ayo kepala daerah recovery ekonomi cepat. Tapi harapan kita ada kebijakan-kebijakan yang juga linear dengan itu. Berarti ini prosesnya sudah berjalan. Semoga nanti langsung diberi keputusan yang terbaik lah ya. Kita menunggu itu. Oke, ya. Kalau bicara soal tadi Bintan Lagoy, memang dulu itu kesannya itu mahal dan sebagainya. Sekarang tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, jauh lebih terjangkau untuk turis lokal juga, Pak ya. Silahkan teman-teman kalau penasaran boleh browsing-browsing dulu di akun-akun medsosnya Kepulauan Riau, Pak ya. Provinsi itu ada banyak sekali profil-profil tempat-tempat wisata yang baru maupun yang sudah dikelola dengan baik. Kita promosi terus. Oke. Nah, kemarin Hari Penyiaran Nasional pun kita gelar di Bintan. Wah, mantap sekali ya. Kalau boleh saya info ke teman-teman Tribuners, Pak. Bintan Lagoy itu dulu sangat favorit. Konon bintang-bintang Hollywood pernah ke sana juga, Pak ya. Untuk main golf, menikmati pasir putih dan sebagainya. Dan saya saksi hidup, saya pernah ke sana soalnya luar biasa. Itu rezeki saya waktu itu ya, Pak. Oke, Pak Ansar Ahmad, lanjut ya. Kemudian tadi masyarakat juga sangat welcome. Pemerintah sudah masif mendorong industri pariwisata untuk recovery. Nah, tentu ini menjadi PR bersama, kemudian menciptakan industri pariwisata yang nyaman. Nah, dan ngomong soal kenyamanan, tadi Bapak juga sudah menyinggung potensi pariwisata religi di Pulau Penyengat itu sudah direvitalisasi sedemikian rupa. Ada bangunan gereja dari tahun 1800-an juga sudah direvitalisasi. Nah, ini untuk mewujudkan ini apa instruksi Bapak untuk teman-teman di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau? Ya, teman-teman di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kita dorong untuk menjadi duta-duta wisata kita gitu ya. Menyampaikan berbagai hal nikmatnya berwisata di Kepri. Dan kita yakin most promotion juga menjadi hal yang penting dalam mempromosikan pariwisata ini. Nah, kita memang terus terang Mas sekarang sedang mengemas itu Tanjung Pinang. Dan target kita di akhir 2024 ini bisa selesai beberapa yang menjadi target kita. Nanti kita akan kembali promosi, mengundang tamu-tamu kita dari Singapura. Karena Batam sekarang begitu gencarnya. Tapi Tanjung Pinang yang perlu kita dorong. Kita bagaimana linkage antara Bintan Resort, kawasan Trikora, dengan Tanjung Pinang ini bisa ada satu link wisata yang bagus. Maka Tanjung Pinang nanti akan kita perbanyak atraksi wisata supaya turis tidak hanya datang ke Bintan Resort, tapi mereka bisa menikmati the whole of the Bintan Island. Makanya event-event wisata internasional yang sudah banyak kita gelar setiap tahunnya sudah mulai rebound lagi, dan nanti kita akan masuk juga ke Bintan, ke Tanjung Pinang. Kita tinggal mendorong event wisata untuk di Anambas, di Natuna, di Lingga. Kalau Batam juga sudah banyak sekali event-event wisata nasional dan internasional. Kita juga Mas mengimbau turis-turis Nusantara kita, silakan datang, welcome ke Kepri ya, karena Kepri banyak suguhan-suguhan pariwisata yang menarik. Saya kira memang promosi kita masih terlalu minim ke dalam ya, karena dulu memang orientasinya pasar luar. Tapi sekarang ternyata turis-turis mancanegara, turis Nusantara kita ini punya potensi besar sekali. Istilah kerennya sekarang tuh hidden gem, Pak.
Iya. surga tersembunyi. Iya, Nah, ini betul. di Kepulauan Riau luar biasa banyak sekali. Apalagi untuk mereka yang demen suka wisata bawah laut. Ini luar biasa ya. Ke Anambas, ke Natuna, ke Lingga ya. Nanti tadi seperti disampaikan Pak Gubernur bahwa akses link pariwisata ini akan saling terhubung. Jadi misalnya teman-teman di sana yang stay-nya 3 hari udah bisa kemana-mana itu ya Pak ya. Nanti bisa menikmati sajian wisata alam dan kuliner tentu saja, bukan hanya gonggong tadi ya Pak ya, tapi banyak sekali makanan-makanan ciri khas dari Kepulauan Riau. Oke, Pak, kalau kita bicara pariwisata juga, kebetulan Bapak sekarang lagi ada di Jogja ini ya. Dalam rangka, ceritanya dalam rangka ada halal bihalal gitu ya, silaturahim ke penghuni di Jogja asal Riau, perantau ya Pak? Ya, masyarakat Kepri yang ada di Jogja. Berapa banyak sih Pak datanya sampai sekarang ini kira-kira mencapai berapa ribu gitu kira-kira? Enggak pasti banyak ya. Tapi saya kira jumlahnya tak kurang dari 5.000 orang di sini tuh ya. Dan setiap tahun saya hadiri. Tidak hanya di Jogja, tapi juga kemarin di Surabaya. Besok di Jakarta. Malamnya di Bandung. Terus nanti kita lanjutkan ke Pekanbaru. Nah, saya kira ini kan juga sebagai pertanggungjawaban kita lah selaku pemimpin menyampaikan progres-progres yang sudah kita laksanakan dan ya pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus kita kerjakan ke depan. Tentu doa dukungan mereka kan perlu sekali. Pak, sebagai Gubernur Kepulauan Riau, pesan Bapak ke teman-teman yang merantau di Jogja khususnya ya, ada mahasiswa, pelajar yang kebetulan juga lagi tugas bekerja di sini, karena ini kan mereka otomatis sebagai ambasadornya Kepulauan Riau. Apa Pak pesannya ke teman-teman? Ya, pesan kita agar mereka terus mempromosikan Kepri ini. Ya, karena potensi Kepri ini banyak sekali, tidak hanya pariwisata, tapi potensi investasi lainnya. Nanti saya coba akan buat link nanti pemerintah provinsi dengan persatuan masyarakat kita di beberapa provinsi yang potensial, agar mereka dimanapun mereka akan membawa nama provinsi Kepri, mempromosikannya. Ya, termasuk seperti tarian Makyung yang tadi dibawakan ya. Ternyata itu sering juga ditampilkan di Yogyakarta ini. Ada event-event di Jogja dan kemarin saya dengar juga menempati peringkat pertama ya. Karena ini kesenian yang sudah masuk Memory of the World UNESCO beberapa waktu yang lalu. Nah, banyak sih objek yang bisa mereka dorong. Bahkan saya lupa tadi sampaikan bahwa kita sekarang sedang mendorong desa-desa wisata. Sudah banyak desa wisata yang cukup berkembang dan sudah dikunjungi beberapa kali oleh Pak Menteri Pariwisata, termasuklah Pulau Penyengat. Karena kemarin anugerah Desa Wisata Indonesia juga diberikan ke Pulau Penyengat dapat anugerah sebagai desa wisata terbaik pertama nasional. Wah, luar biasa. Selamat Pak ya. Jadi akan kita kemas, kita dorong terus supaya lebih banyak. Jadi intinya teman-teman di luar kita harap terus semangat menjadi duta-duta Kepri, mempromosikan Kepri dari waktu ke waktu. Kalau boleh satu kalimat untuk kami sebagai tuan rumah di Jogja Pak, apa kesan Bapak terhadap Jogja? Saya ingin menyampaikan apresiasi ya, karena Jogja ini sejak dulu masyarakatnya sudah jauh lebih kreatif. Makanya Kepri itu selalu belajar ya. Tidak hanya Jogja, ke Bali, kemana-mana. Dan ke depan kita berharap Jogja bisa menjalin kerjasama tourism linkage juga dengan Kepri, agar kita bisa sama-sama memberikan dukungan pengembangan pariwisata di dua wilayah ini. Gitu. Dari tadi saya membayangkan nanti next episode saya sama Bapak ke Bintan Pak ya. Baik. Boleh. Supaya orang ini loh. Boleh. Boleh ya. Ini rayuan ini. Ya, boleh, benar. Karena saya memorinya banyak di sana Pak. Waduh ini dia. Terima kasih Pak Gubernur Kepri Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad. Sebelum saya undur diri teman-teman, saya ingin menghadiahkan beliau pantun. Saya pantun dulu. Pantun dulu. Moga Pak Ansar Ahmad. Silakan ke sana. Di pagi hari pergi ke kebun. Cakep. Lihat durian, buahnya lebat. Cakep. Terima kasih buat teman-teman
Tribun. Oke. Pariwisata Kepri maju, Indonesia pun hebat. Luar biasa. Saya tidak mau kalah dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau. Oke. Hari Sabtu berjumpa Pak Ansar Ahmad. Semoga kita semua diberikan sabar dan bisa memberi manfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad. Saya Dwi Setiawan sebagai pembawa acara. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Pak karena masih sawal ya Pak ya. Pokoknya sukses selalu, sehat selalu. Semoga program-program Bapak selama memimpin Kepulauan Riau berlanjut nanti. Amin. Diberi amanah masyarakat untuk membuat Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia menjadi ikon pariwisata Indonesia ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Pergi ke kebun makan durian, Tribun memang keren. Oke, masih lanjut ya. Saya udah nggak punya lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Nanti salam buat seluruh keluarga besar, teman-teman Kepri yang ada di Jogja maupun di kota-kota seluruh Indonesia. Oke, teman-teman Tribuners, itu tadi podcast Tribun Jogja bareng Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad dengan gelar Datuk Setia Wijaya Mahkota Negeri. Dan kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili tim kerabat kerja Tribun Jogja undur diri. Sampai jumpa di podcast Tribun Jogja di Pulau Bintan, Pak ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Terima kasih, Pak.